Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada minggu ini kita sudah masuki minggu keempat ya. Nah, materi pada minggu ini adalah tentang asimtot kurva. Nah, materi asimtot kurva ini adalah materi terakhir pada bab pertama ini. Oke, kita harus tahu dulu apa itu asimtot kurva ya. Kalau kurva pasti sudah tahu semua. Kurva itu apa? Kurva itu bisa disebut juga dengan grafik ya. Grafik. Nah, asimtot itu apa? Nah, kalian perhatikan di gambar berikut ini. Lihat di sini. Oke. Ini merupakan grafik fungsi terhadap X sama dengan 1 per X plus 2 gitu ya. Nah, untuk menentukan mencari asimtot tegak, yang pertama asimtot tegak dulu. Asimtot tegak yang harus perhatikan adalah penyebut dari fungsi rasional tersebut. Nah, yang jadi masalah dari kurva ini, yang manakah yang disebut sebagai asimtot? Oke. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Asimtot ini artinya yaitu suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil sehingga dia semakin mendekati. Nah, kalian perhatikan di sini yang mana? Nah, garis putus-putus inilah yang disebut sebagai asimtot. Jadi ini ya. Asimtot tegak. Asimtot tegak ya. Oke. Asimtot tegak itu dia sama saja dengan bentuk fungsi konstan. Fungsi konstan apa? Ini kan min 2 nih. Oh, berarti X sama dengan min 2. Gitu. Kalau dia X sama dengan min 2 itu bentuk kurva bentuk garisnya itu tegak gitu ya. Sehingga dia disebut sebagai asimtot tegak. Nah, kenapa dia disebut sebagai asimtot? Karena dia didekati oleh sebuah garis lengkung. Jadi ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, didekati. Sehingga semakin lama kurva ini akan semakin mendekati garis X sama dengan min 2. Nah, itulah disebut asimtot. Apabila dia tidak ada garis lengkung ini, itu tidak bisa dikatakan asimtot. Ya. Oke. Nah, biasanya fungsi yang bisa ada asimtot itu adalah bentuk pembagian seperti ini. Nah, fx sama dengan 1 per x plus 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini nanti ketika fx itu adalah y ya per 1 per x plus 2. Ini kan untuk nilai x kan sembarang, boleh 0, boleh berapapun yang bentuknya bilangan bulat. Nah, kita misalkan ketika dia di 0 gitu ya, di 0, maka 1 per berapa? Per 0 ditambah 2 kan? Oke, maka sama dengan berapa? 1 per 2. Oh, berarti dia di 0,1 per 2. Nah, itu titiknya. 0,1 per 2 di mana? 0,1 per 2 di sini ya. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau minus? Kalau minus misalnya kita misalkan sembarang aja, terserah permisalannya mau berapa. Misalnya saya misalkan dengan min 4. Oke, min 4 ya. X-nya adalah min 4 ditambah 2. Oh, berarti sama dengan 1 per min 4 tambah 2 berapa? Min 2. Jadi min 1 per 2. Oh, berarti titiknya di min 4 ya kan di X-nya kan min 4 tadi, koma min 1 per 2. Nah, min 4 1 per 2 berarti di sini. Y-nya ke bawah. Nah, gitu. Oke? Nah, sehingga bentuk kurvanya itu terpisah. Bentuknya fx sama dengan 1 per x plus 2, bentuk kurvanya lengkung dan terpisah. Yang dihalangi oleh sebuah asimtot. Ya, asimtot ini adalah penghalang kedua kurva ini. Begitu. Itu yang disebut asimtot tegak. Nah, bagaimana kalau nanti ada asimtot datar? Nah, nanti kita lanjutkan. Oke. Sekarang kalian praktekkan di sini untuk mencari asimtot tegak itu, ya. Kalian perhatikan saja penyebut dari fungsi rasional. Penyebut itu di sini.
menyebutnya ya. Tapi ingat, beberapa fungsi rasional tidak memiliki asimtot tegak, seperti x kuadrat plus 4. Bentuk ini tidak mungkin sama dengan 0. Nah, kenapa demikian? Oke, kalau kalian perhatikan di sini, ya, bentuk x kuadrat ditambah 4 itu tidak mungkin sama dengan 0. Kalau kita sama dengan 0, gini ya, maka x kuadrat sama dengan min 4. Oke, nah, ini kan bukan x, tapi x kuadrat. Berarti dia bentuknya adalah apa? Kalau kuadrat pindah ruas jadi akar min 4. Gitu. Nah, ini bentuk imajiner. Oke, imajiner. Bilangan hayal. Ini bilangan hayal, jadi nggak bisa dikeluarkan. Jadi bentuknya hanya simbolis. Dia bentuknya kalau seperti ini, berarti dia sama saja dengan 4 ya, dikali min 1. Oke, akar 4 itu kan 2. Nah, untuk akar min 1 itu di dalam imajiner, di dalam bilangan hayal itu dinotasikan dengan I. Berarti 2I. Nah, 2 itu apa? Nggak ada. Jadi, dia tidak mungkin sama dengan 0. Jadi, mungkinkan sama dengan 0 ketika X-nya itu merupakan sebuah bilangan rasional. Gitu. Oke? Oke. Nah, kemudian kalian perhatikan berikutnya. Oke, jika limit X mendekati A dari fungsi fx sama dengan tak hingga atau yang min tak hingga, hasilnya tak hingga atau min tak hingga, maka garis X sama dengan A adalah asimtot tegak dari fungsinya. Jadi, ketika dia hasilnya tak hingga atau min tak hingga, maka X sama dengan A itu adalah asimtotnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal berikut. Nah, contoh soal ini saya ambil dari buku siswa ya, untuk materi asimtot. Kalian bisa lihat saja di buku contoh soal 1.12. Tentukan asimtot tegak dari fungsi berikut. Yang A dulu, kita perhatikan. Oke, tadi apa katanya? Kalian lihat saja penyebutnya. Oke, kita lihat penyebutnya. X, gitu ya. Hanya X. Jadi lihat penyebut dulu. X itu berarti kan X sama dengan 0. Jadi kan katanya tadi X sama dengan 0. Katanya tadi penyebutnya sama dengan 0. Jadi penyebutnya berarti X sama dengan 0. Oh, berarti asimtotnya apa? X sama dengan 0. Nah, kita uji X sama dengan 0 ini. Apakah setelah kita substitusikan ke fungsinya, hasilnya tak hingga atau bentuk min tak hingga gitu ya. Nah, tapi kalau keduanya sama seperti ini, maka dia bisa dikatakan sebagai asimtotnya. Oke. Tadi kan X sama dengan 0, kita substitusikan ke sini. Ini kan 0, masukkan ke sini 0 berarti ya. Tambah 2 kali 0 ya 0, min 1, X-nya 0, berarti min 1 per 0 apa? Min tak hingga. Oke, min tak hingga, masuk dalam syarat asimtot. Oke, berarti asimtotnya apa? Asimtotnya adalah X sama dengan 0. Mudah kan? Oke, mudah. Oke, selanjutnya kita perhatikan yang kedua. Nah, yang kedua ini bentuknya fx sama dengan x kuadrat dikurang 64 dibagi x kuadrat dikurang 6x min 16. Oke, nah sebenarnya gampang. Yang ini aja dulu. Nah, gitu ya. Bentuknya kan sama dengan 0. Jadi x kuadrat min 6x min 16 ini sama dengan apa? 0. Karena bentuknya adalah bentuk kuadrat, berarti dia di apa? Difaktor. Ya, difaktor ya. Oke, kalau difaktor ini berapa nih? X ya. Ini X ya. Nah, sekarang kalian perhatikan pemfaktoran bisa kan? Lihat ujung. Lihat di 16. Kalian perhatikan di 16. Nah, di sini. Oke, perkalian 16 itu berapa sih? Perkalian 16 kan bisa 4 kali 4 bisa, atau 8 kali 2. Oke, misalnya kita misalkan di sini 4, di sini 4 gitu ya. Oke, karena dia min 16 berarti salah satunya. Berarti misalnya gini, ini kita plus 4 kan, ini min 4 kan. Oke, kita coba 4 kali min 4 ya benar, min 16. Tapi plus 4 ketika ditambah dengan min 4 itu 0, sedangkan di tengah adalah min 6. Jadi untuk pengambilan angka 4 dengan 4 itu tidak benar. Maka harus diubah nilainya. Jangan 4, tapi opsi yang lain, yaitu 8 dan 2. Nah, misalnya ini 8, ini 2.
2. Agar dia hasilnya adalah negatif, berarti salah satunya negatif dong. Oke, nggak mungkin positif semua atau nggak mungkin negatif semua, karena bentuk perkalian. Sekarang, 8 dan 2 ini, bagaimana agar dia kalau dijumlahkan hasilnya min 6? Oh, berarti di sini apa? Min, gitu ya. Min 8, kita tambahkan 2 kan min 6. Gitu. Nah, oh, berarti benar. Berarti faktor dari X kuadrat min 6, X min 16 sama dengan 0 adalah X min 8 dikali X plus 2. Gitu ya. Ini di jawaban sini. Nah, gitu. Nah, sekarang berarti untuk X-nya kan ada 2 berarti. Nah, yang mana yang menjadi bentuk asimptotnya? Oke, kalian perhatikan yang atas lagi. Nah, oke, yang atas. Kalau yang atas ini, X kuadrat min 4 kan? Kalau seandainya di sini nggak ada lagi X kuadrat, udah berarti kedua-duanya ini adalah asimptotnya. Tapi kalau yang di atasnya ini ada bentuk kuadrat, berarti dia itu bisa juga difaktor. Ya, berarti X kuadrat ini min 64 gitu ya. Nah, ini faktor, bisa difaktor. Ini kan bentuknya kalau paling gampang yang gini loh. Akar 64 gitu ya. Akar 64. Akar 64 itu kan berarti positif, negatif, atau lebih kurang gitu ya. Arti akar itu kan plus minus. Berarti dia itu ada plus minus 8 gitu ya. Oh, berarti dia ada X plus 8, oke, dan X min 8 itu. Bisa juga difaktor. Kalau nggak bisa difaktor ya udah. Gitu. Kalau bisa difaktor, kita perhatikan dulu hasil faktor itu. Nah, ketika kalian lihat, yang atas itu faktornya X min 8, X plus 8. Yang di bawah sudah kan tadi. Nah, ini kan bisa sama, coret berarti. Oke, berarti sisanya hanya ini. Gitu ya. Tinggal X plus 8 per X plus 2. Oke. Nah, kalau dari sini, oke, penyebutnya hanya ada X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Min 2. Oh, berarti asimptotnya di X sama dengan min 2. Begitu. Nah, untuk pembuktiannya kita masukkan aja ke fungsi yang tadi, yaitu X plus 8 per X plus 2. Gitu. Jadi intinya, kalian lihat saja penyebutnya. Oke, lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya itu bentuk kuadrat, faktorkan agar menghasilkan X. Nah, apabila X-nya tadi seperti yang contoh tadi, misal bentuknya X kuadrat, kemudian sama dengan negatif, angka berapapun itu, misalnya 8 gitu ya. Nah, ini berarti tidak memiliki asimptot. Jadi tidak selalu sebuah fungsi itu memiliki asimptot. Jelas? Jelas. Oke, kita lanjut yang C. Nah, sekarang ini, berarti kita perhatikan apa lagi? Ya, kita perhatikan adalah penyebut. Lagi-lagi penyebut. Penyebutnya ini, oke, gampang ini. X min 1, karena dia bentuk linear, nggak ada kuadrat lagi, nggak usah difaktor, berarti langsung aja. X sama dengan 1. Oke, 1 ini substitusikan ke bentuk fungsinya tadi. Nah, apakah perlu Pak yang di atas kita faktorkan? Nggak perlu lagi. Nah, karena bentuk yang penyebutnya itu sudah linear. Kalau sudah linear, udah pasti dapat X-nya cuma tunggal gitu ya. Nggak ada dua. Kalau tadi kan ini bentuk X-nya itu ada dua, jadi kita harus memilih dulu gitu. Nah, sehingga kita masukkan hasilnya 7 per 0, itu tak hingga, jadi memenuhi syarat. Oke, berarti asimptot tegaknya adalah X sama dengan 1. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana bentuk yang trigonometrinya? Tentukan asimptot tegak dari fungsi fx sama dengan tan 3x. Untuk trigonometri ya. Oke, nah tadi kan katanya asimptot tegak itu kan harus lihat dari penyebut. Sekarang bentuk tan 3x mana penyebutnya? Nggak ada. Nah, ubah dulu. Ingat, yang namanya tan x itu akan sama saja dengan bentuk sin x ya per cos x. Nah, jadi kalian harus paham betul rumus-rumus trigonometri. Oke? Tan x sama dengan sin x per cos x berarti kalau bentuknya tan 3x berarti ini sin 3x
per cos 3x. Kalau sini 4x berarti sin 4x per 4x. Apabila sini bentuknya persamaan, misalnya bentuk 3x, misalnya plus 1 gitu ya, plus 1. Ini sama juga nih, berarti sin 3x plus 1 per cos 3x plus 1 gitu. Paham? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah kita ubah ke dalam bentuk sin per cos, maka ada penyebutnya, yaitu cos 3x. Nah, tadi katanya simtor itu kan ambil dari penyebut sama dengan 0. Cos 3x sama dengan 0. Nah, ini kalian harus ingat lagi bentuk persamaan trigonometri. Oke, ini adalah cos. Kalau cos apa rumusnya? Plus minus, ya ketika, saya hapus dulu, biar jelas. Oke, ini kan nanti penyebutnya kan cos, berarti cos AX itu kan sama dengan bentuk cos alpha. Oke, berarti bentuk AX-nya itu, kalau cos itu plus minus apa? Plus minus alpha ditambah, kalau rumus biasanya pakai K kali 360 derajat. Nah, kalau di contoh ini pakai N, jadi nggak masalah. Jadi K dengan N itu sama saja, yaitu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu banyak ya, dari min tak hingga 0 sampai tak hingga. Nah, atau dalam bentuk radian. Plus minus alpha ditambah K kali 2pi. Nah, gitu. Kali 2pi. Kenapa 2pi? Karena 360 dong. 360 itu kan sama dengan 2pi. Sebab dalam trigonometri, dalam trigonometri pi itu sama dengan 180 derajat. Ya kan? Pi itu dalam trigonometri nilainya sama dengan 180 derajat. Berarti kalau 360 berapa? 2pi gitu. Nah, rumus ini yang kita harus pakai. Jadi kalau dia cos seperti ini, kalau dia sin apa? Kalau sin ya ini ya bentuknya. Dia itu ada atau. Jadi ada ataunya. Nah, kalian buka kembali buku kelas 11 tentang persamaan trigonometri. Nah, kita lanjutkan langsung sini. Cos 3x sama dengan 0. Nah, ini kan 0. Oke. Nah, kalian cari sudut berapa ketika pada cos yang hasilnya 0. Oh, berarti dia di cos berapa? Dia di cos 90 derajat dong. Ya kan? Karena cos 90 derajat kan 0. Nah, gitu. Karena kan kita harus menyamakan dengan bentuk rumusnya. Rumusnya kan ini. Oke, berarti yang nilai 0 itu berada di cos 90 derajat. Jelas? Jelas ya? Oke, cos 90 derajat itu kalau dalam bentuk pi, berarti dia bentuk cos berapa? Setengah pi atau pi per 2. Ya. Cos pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Oh, berarti cos 3x sama dengan cos pi per 2 ditambah ini untuk rumusnya tadi. Oke, kita hapus dulu biar kalian jelas. Ini ya. Nah, berarti kita sudah tahu tadi 90 ya. Oh, berarti 3e ya sama dengan cos 90. Lihat di rumusnya tadi apa? Langsung alfa kan? Alfanya tadi boleh bentuk 90 derajat gitu ya. 90 derajat. Ya. Plus minus, ada tanda plus minusnya ditambah n. Oke, kita pakai n aja, nggak masalah. N 360 derajat gitu ya. Kalau pakai bentuk derajat. Nah, ini kan berarti ada 3. Berarti kita bagi nih semuanya. Berarti plus minus. Bagi aja nih. Bagi 90 berarti 30 ya. 30 derajat plus berapa nih? 120 ya. 120 derajat N dibagi 3. Gitu. Nah, atau dalam bentuk pi-nya begini. Ini bentuk pi. Pi per 2 ditambah N kali 2pi. So, ini bukan pi ya, harusnya 2pi. Nah, di sini harusnya ada 2pi. Ya, jadi ada 2pi di sini ya, harusnya begitu. Oke, berarti
plus minus ya, plus minus kan plus minus, rumusnya itu 30 derajat itu sama dengan berapa? 1/6, sorry, 30 derajat itu berarti gini caranya, 30 per 180, nah gitu ya, untuk mencari pi radian, berarti 3 per 18, berarti dia 1/6, nah 1/6 pi, oh berarti dia 1/6 pi gitu ya, 1/6 pi kalau bentuk radian, ditambah, nah ini kan 120 itu sama dengan berapa? 120 nih ya, per 180 pi, ini pi, gini, ini pi-nya, coret-coret, berarti kita kecilkan nih, 16 bagi 6 ya, bagi 6 berarti 2, berarti 2 per 3 pi. Oh, berarti di sini adalah 2 per 3 pi. Di sini adalah 2. Tuh. 2 per 3 pi. N. Ada N-nya. Ya, karena ada N-nya itu karena tadi kan sini berarti tambahkan lagi ada N-nya. Jadi di sini harusnya ada 2 N pi per 3. Ya. Jadi kalian bisa ubah saja. Jadi 2 N pi per 3. Hasilnya itu. Kita lanjutkan. Oke, tadi kan hasilnya adalah di sini ada 2 harusnya. 2 gitu ya. Nah, ini hanya pembuktian. Apakah hasilnya nanti tak hingga atau minta hingga, sehingga bentuk X sama dengan pi per 6 ditambah 2N pi per 3 itu adalah asimptotnya. Hanya pembuktian. Oke, kita masukkan aja langsung. Ini 2 ya, di sini 2, di sini juga 2, itu substitusikan aja langsung. Nah, untuk N tadi kan katanya bilangan bulat, boleh mulai dari 0, 1, 2, 3, seterusnya, terserah. Yang paling gampang kan kita ambil N sama dengan 0. Ketika N sama dengan 0, berarti ini 0 nih. Ini 0, ini 0, ini 0, gitu ya. Oke, ini coret-coret. Berarti tinggal 1/2 pi. Ini kan habis 0. Ini coret-coret. Berarti dia tinggal 1/2 pi. Nah, sekarang sin pi per 2 itu apa? Berarti sin 90 dong. Sin 90 itu berapa? Sin 90 derajat itu sama dengan berapa? 1 kan? Oke, per cos. Kalau cos 90 derajat berapa? Cos 90 derajat itu sama dengan apa? Sama dengan 0 kan? Oke, 1/0 berapa hasilnya? Tak hingga. Oh, benar. Berarti X sama dengan pi per 6 ditambah 2N pi per 3 adalah asimptot tegak dari tan 3X. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang asimptot datar. Kalau asimptot datar, kalian perhatikan bentuknya yang datar. Ini asimptot, berarti ini Y. Sama dengan, ini 1 ya, Y sama 1. Nah, gitu. Jadi kalau bentuknya gini, sorry, terus miring, bentuknya tegak lurus gini ya, itu namanya X sama dengan A. Ini min A ya, min A karena berada posisi negatif. Nah, kalau bentuknya itu horizontal, mendatar, itu Y sama dengan, nah itu sama saja dengan tadi, katakan asimptot datar kalau dia ada kurva yang mendekatinya, ada kurva lain, kurva lengkung, ini kurvanya. Nah, semakin jauh ini, semakin dia mendekati, begitupun untuk yang kebalikannya, sini. Kan semakin lama ini kan jauh nih, ini semakin mendekati, tapi tidak menyatu atau tidak memotong. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan asimptot datar? Nah, jika limit X mendekati tak hingga, maka fungsi fx sama dengan B. Berarti dia itu punya nilai. Atau limit X mendekati min tak hingga, fx-nya sama dengan B. Maka garis Y sama dengan B adalah asimptot datarnya. Artinya, untuk asimptot datar, untuk X-nya, dia tidak lagi mendekati daripada bentuk bilangan, tapi merupakan limit X mendekati tak hingga. Oh, berarti asimptot datar ini menggunakan limit bentuk tak hingga, gitu ya. Kita langsung ke
Contoh. Nah, tentukan asimtot datar dari fungsi-fungsi berikut. Nah, tadi kan intinya pada asimtot datar itu bentuk fungsi ini jadikan bentuk apa? Bentuk limit tak hingga. Sehingga hasilnya begini. Nah, gitu. Kalian perhatikan di sini. Fungsi fx tadi kita ubah ke dalam bentuk limit. Langsung aja, limit x mendekati tak hingga gitu. Ingat, yang namanya pada limit tak hingga itu, carilah X atau variabel pangkat tertingginya berapa. Nah, di sini kan X pangkat 2, paling tingginya. Oke, berarti semuanya bagi X pangkat 2. Atau paling gampangnya, kalian perhatikan, pangkat tertinggi berada di pembilang. Gitu ya, pembilang. Pangkat tertingginya di sini, jadi nggak yang di bawah pasti 0, yang di bawah pasti 0. Selain ini pasti 0, ini 0. Gitu. Jadi paling gampang gitu, ini kan 1 berarti. Karena koefisien ini kan 1. Berarti 1 per 0 apa? Tak hingga. Oke, berarti dia benar asimtot datarnya. Nah, jadi bentuk fungsi asimtot datar itu bentuk fungsinya ya. Bentuk fungsinya itu, karena bentuknya tak hingga, maka disebutkan bahwa fungsi fx ini tidak memiliki asimtot datar. Iya, ya. Karena hasilnya itu bentuk tak hingga. Jadi kebalikan daripada asimtot tegak. Kalau hasilnya bentuknya tak hingga atau min tak hingga, dia tidak memiliki asimtot datar. Tapi kalau hasilnya ada nilai, itu bisa dibilang sebagai bentuk asimtot datarnya. Oke, kita lihat contoh yang B-nya ya. Limit x mendekati tak hingga seper x plus 2 min 2. Oke, ini kan tak hingga, seper tak hingga. Ya, ini seper tak hingga. Kenapa langsung 1 per tak hingga? Karena kan tak hingga ditambah 2 kan tak hingga. Gitu. Oke, nah dalam limit tak hingga, bentuk yang seper tak hingga itu kan sama dengan 0. Ya kan? Seper x. Nah, seper x itu kan sama dengan 0. Itu konsep di limit tak hingga. Oh, berarti di sini 0 nih. 0 dikurang 2. Berarti dia sama dengan min 2. Oke, min 2. Oh, berarti dia mempunyai nilai, memiliki nilai. Jadi, asimtot datar dari fungsi yang memiliki nilai ini adalah y sama dengan min 2. Jadi, ambil hasilnya. Gitu. Kalau yang asimtot tegak tadi, hasilnya itu hanya pembuktian bahwa dia benar hasilnya tak hingga atau min tak hingga, asimtot tegak. Jadi kita ambil dari penyebutnya saja, itu bedanya. Tapi kalau pada asimtot datar, kita ambil dari hasil dari limit x mendekati tak hingganya itu. Nilainya harus berupa nilai bilangan bulat, boleh bilangan rasional. Jadi nggak boleh bentuk tak hingga atau bentuk min tak hingga. Gitu. Oke. Itu saja mungkin untuk materi asimtot pada minggu ini. Apabila ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar atau di grup masing-masing kelas. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.